Selamat sore Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas MSI. Bahan bacaan terdapat pada 2 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Salah seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan pergi dan diam di Betel, ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Judul renungan pada sore hari ini, mereka yang diutus. Belajar adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai manusia sejak dilahirkan. Mulai dari bayi yang baru saja dilahirkan harus belajar beradaptasi dengan dunia baru yang berbeda dengan dalam kandungan ini. Memasuki usia sekolah sampai perguruan tinggi, belajar tidak hanya di rumah tetapi melalui pendidikan formal. Demikian juga sampai seseorang mencapai usia lanjut juga dituntut untuk belajar menghadapi perubahan-perubahan fisik maupun psikis terkait dengan penuaan yang dialami. Dalam kehidupan rohani pun, setiap orang perlu belajar. Dalam ayat yang menjadi bacaan kita di atas, menjelaskan bahwa salah seorang imam dihadirkan untuk tinggal dan mengajarkan bagaimana umat seharusnya berbakti kepada Tuhan. Pada waktu itu, sudah menjadi tugas imam untuk mengajarkan hal tersebut. Namun, pertanyaannya, apa yang terjadi sehingga harus dihadirkan seorang imam? Di ayat sebelumnya dijelaskan bahwa orang-orang yang ada di tempat itu tidak tahu bagaimana beribadah kepada Tuhan. Artinya, ada kebutuhan mendesak tentang pengajaran terkait dengan kehidupan kerohanian umat. Dan dalam hal ini, seseorang imamlah yang dipandang harus melakukannya, karena itu dipanggil seorang imam untuk tinggal bersama mengajar mereka. Dari hal tersebut, di atas menunjukkan bahwa pentingnya orang yang mumpuni dalam bidangnya untuk menolong umat belajar hal rohani. Karena itu, bersyukurlah jika Tuhan menghadirkan orang-orang secara khusus menolong kita dalam belajar, termasuk hal rohani, sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani dan setia pada Tuhan. Pada masa kini, belajar rohani tidak hanya terbatas pada pertemuan tatap muka langsung dengan tokoh agama, tetapi bisa melakukan internet kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, jika kita membutuhkan bantuan terkait kehidupan rohani, dapat menghubungi orang-orang yang telah Tuhan sediakan untuk memberikan pelayanan baik secara langsung maupun online. Hal ini juga menggugah baik gereja maupun lembaga Kristen memberikan ruang pelayanan yang lebih luas sehingga semakin banyak orang terlayani. Refleksi pada sore hari ini, belajar hal-hal rohani adalah bagian dari perziarahan kehidupan manusia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan hadirkan untuk mengajarkan kehidupan rohani. Amin.